penelitiannya? Pembelajaran daring, ya kan? Nah, pembelajaran daring, kalau kita buat framework-nya, ya, kita buat tema-tema yang bersama. Nah. Keren. Nah, jadi pokoknya pelajaran daring. Kita baca-baca gitu, kita baca literatur, kita baca teori-teori, kita baca buku, artikel. Ternyata kita ketemu pelajaran daring itu apa? Di sini ada kata kuncinya internet. Nah, ada, kemudian kita ketemu daring itu dengan aplikasi dalam jaringan, ya. Nah, komputer. Dibaca lagi, ya. Daring itu apa? Nah, jadi dia bisa jadi, bentar ya. Harusnya dia lebih menarik ini. Dibaca lagi, ternyata kita udah ketemukan bahwa daring itu sifatnya online. Nah, dari beberapa temuan literatur yang kita baca ini, ya, kemudian ini bisa melahirkan. Nah, maksudnya ada anaknya, lagi beranak lagi. Aplikasinya apa? Aplikasi yang favorit lah, Zoom itu. Ini penelitiannya banyak nih yang bicara tentang Zoom, ya. Apalagi tentang media sosial. Nah, gitu ya. Ketemulah di sini. Nah, apalagi tuh? Ada nggak yang baca ini? Ada lagi dengan Google Scholar, ya. Nah, aplikasi, ya. Online-nya gimana online-nya? Ya. Internetnya gimana? Ya. Ini maaf. Nah, kemudian kita muncul di sini, ternyata internetnya WiFi, ya. Kemudian internetnya 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 ini apa? Pakai aplikasi paket, ya kan? Paket data. Nah, dan seterusnya, ya. Ini ketemu terus ini. Kalau dibedah-bedah, dibaca-baca lagi, akan muncul. Jadi nanti framework-nya akan seperti ini. Nah, yang lebih tepat lagi, Anda akan mengklasifikasi, ya, aplikasi. Nah, ya, mungkin Zoom ini penelitiannya siapa, WhatsApp ini penelitian siapa, Google Scholar penelitian siapa, gitu. Jadi nanti akan ketemu, ya, akan ketemu penelitian-penelitian dilakukan oleh ya, penelitian yang dilakukan oleh orang-orang itu. Nah, saudara sekalian, satu yang ingin saya kenalkan, ada aplikasi, ya, ada aplikasi namanya, ya, ada aplikasi namanya, ini untuk membuat framework penelitian, ya. Bentar, saya lihatkan dulu.
apa nih, open open map OMK ya. Oke, jadi nanti Anda coba ini, dicatat boleh, nanti dipraktikkan lah. Bentar ya. Ya, sebelum ini bisa dimunculkan, mungkin ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya kemarin itu nyoba pakai itu juga kayak peta konsep gitu, Pak. Ya. Tapi menjadi kendala saya itu ketika terlalu banyak perinciannya itu kita tidak fokus ke materi yang kita bahas gitu. Nah, semakin banyak misalnya rendering yang tadi komputer ini ABC. Nah, di ABC-nya itu ada cabangnya lagi. Jadi kita terkadang tidak fokus ke yang dituju, lebih membahas ke yang cabang-cabang itu, Pak. Jadi mungkin ada tips untuk membahas yang intinya itu gimana sih? Atau mungkin cabangnya itu sehingga terlalu banyak kita bahas di dalamnya gitu. Oh iya, oke. Ada yang bisa menjawab ini? Atau ada yang bertanya lagi? Jadi Rifki udah buat gitu kayak framework itu ya, atau apa bagian-bagian titik, tapi akhirnya nggak fokus ke utamanya, tapi malah ke bidang-bidang yang menjadi anak turunan-turunan dari bidang utama yang mau diteliti. Itu gimana tuh? Ya, ada yang mau beri gambaran? Atau jadi saya sambil nanti menjawab ya. Di Google ketik aja open map. Nah ini open map knowledge ya. Ini seperti mesin pencari, ini punya grupnya base ya. Jadi pengindeksnya base gitu. Ya. Jadi kalau Anda mau lebih praktis cara membuat bisa masuk pakai ini open knowledge map ya. Nah, ini kelihatan ya. Ya, jadi kayak gini nih. Ini dia sumber datanya dari base ini ya. Base ini pengindeks. Jadi ada banyak artikel, buku-buku, kalau udah terindeks base, dia akan ngumpul semua di sini. Oleh base ini dibuatkan aplikasinya untuk ngumpul. Nanti gimana contohnya? Ada yang mau apa? Pokoknya Agung mau apa? Punya masalah apa? Atau temanya? Model pembelajaran dan hasil belajar jadi ini. Persepsi guru model pembelajaran. Ya, model pembelajaran dan hasil belajar anak usia dini. Dan model pembelajaran anak usia dini gitu aja ya. Model pembelajaran anak usia dini. Ini langsung diklik Go ya. Nah. Dia akan mencari tulisan-tulisan siapa aja tuh yang sudah menulis tentang kata kunci ini tadi, model pembelajaran anak usia dini. Ada siapa saja nanti akan muncul di sini ya. Tapi kalau dia frameworknya kayak membuat map-nya itu kita ya, tapi dia akan mengelompokkan siapa-siapa penulis itu atau tema-tema apa yang ada hubungannya dengan tema ini gitu ya. Ada nggak ini? Mudahan jaringan baik ya. Kalau seandainya jaringan ini langsung rusak, kita langsung berhenti aja ya. Karena ini lagi hujan nih, hujan lebat.
Bentar ya, bisa minta versi apa ini? Nah, dia akan muncul seperti ini. Kelihatan ini? Kelihatan ya? Kelihatan ini? Kelihatan ya? Bulat-bulat ini? Kelihatan, Pak. Nah, kemudian Anda bisa lihat di sini ada kurang lebih ada 100 gitu ya, 100 item yang membicarakan ini ya. Ada 94 dari bahan ini bahannya open access. Jadi bisa di-download gitu, open, bebas dimasukin. Di sini umpamanya anak usia dini hubungannya dengan nih ya, karakter. Nah, ini satu yang meneliti. Model pembelajaran nih, high apa nih? Education, scope dan sebagainya. Jadi pendidikan tinggi maksudnya. Atau untuk anak yang di bawah ini ya. Nah, ini. Untuk anak usia, angka untuk aplikasi pembelajaran dan sebagainya. Ini nih. Kalau udah kita dekatkan mouse-nya gini, dia akan ngasih tahu tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dari satu scope itu dia setidaknya udah mengasih tahu bahwa ada 9 yang udah meneliti tentang ini. Gitu ya. Berbasis multimedia, interaktif, aspek bahasa. Ada berapa? Oh, ada 5. Gitu ya. Kalau diklik lagi, dia akan nanti masuk ke sana. Dan seterusnya. Sebelah kanan ini ada artikel-artikel yang mendukung tadi. Esensi model pembelajaran high score dalam pembelajaran anak usia dini. Ini bisa di-download ini, Gung, ya, dan kawan-kawan yang lain. Nah, masuk dari sini bisa nanti ya. Atau saya belum menyebutkan, paling tidak kan di Google Scholar ya. Google Scholar. Oh ya, yang ikut kursus hari Rabu ya. Kayaknya udah sampai ke sini kemarin ya. Besok boleh lagi kita diskusi ya. Karena hari Rabu saya tidak ada jam mengajar. Model pembelajaran kuantum. Nah, dan seterusnya ya. Ini ada banyak sekali sampai 100, lebih dari 100. Nah, ada hubungannya. Ini diklik aja nanti. Ini base datanya nih. Create new knowledge. Terusnya ya. Ini contoh aja. Jadi ini penting. Ada yang namanya penelitian bibliografi atau meta analisis. Itu biasanya kawan-kawan minimal tuh menggunakan ini. Ya. Supaya kita tahu, oh yang sudah meneliti ini siapa, ini yang meneliti ini siapa, ini meneliti ini siapa. Jadi kalau Anda buat kajian pustaka itu, kalau hanya 5 itu gampang sebenarnya. Ya, kalau hanya 5 item aja. Kan di proposal tuh saya baca, mahasiswa kita tuh ya minimal 3, suruh tambah dosennya 2 ya sulitnya. Nah, udah buka di main map, apa, open map ya, knowledge punyanya base tadi. Lihat ya, bisa atau udah dicatat ya. Nah, jadi gunakan itu, aplikasi itu ya, bukan website lah ya, websitenya, klik di sana, masukkan kata kunci Anda apa, Anda bisa mendownload juga di sana ya, ada PDF-nya juga, jadi download aja sebanyak-banyaknya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, peranan pustaka dalam merumuskan hipotesis. Nah, ini kalau udah bicara hipotesis berarti termasuklah di dalamnya juga ada hubungannya dengan konsep, model, paradigma, bentuk-bentuk lain yang permasalahan menjadi fokus penelitian itu masuk di dalamnya. Saya ulangi, yang ketiga itu peranan pustaka atau literatur dalam merumuskan hipotesis penelitian. Jadi di dalamnya termasuk bagaimana membuat instrumen, ya, membuat instrumen. Oke, yang keempat, nanti saya jelaskan ini. Yang keempat, peranan pustaka dalam melakukan interpretasi hasil ya, penelitian
Atau kalau dalam judul kita itu kan ada pembahasan, hasil dan pembahasan. Hasil ditayangkan, kemudian di bawahnya ada pembahasan. Nah, ini fungsinya teori ini, atau fungsinya pustaka. Itu jadi ada 4, minimal 4 itu. Nah, saudara sekalian, melanjutkan tugas kita, kita udah membuat rumusan landasan, kita sudah membuat latar belakang, ya, atau pendahuluan. Saya bisa membaca 1 paragraf, 2 paragraf, saya udah menyimpulkan, wah ini Kopas kayaknya. Gimana ya, kayaknya ada kayak naluri dokter itu, dokter itu ya, kalau lagi dipegang, wah ibu ini kayaknya nih apa nih Bu, batuk ya, apa batuknya ini gara-gara minum es ya, gitu. Kayak ada tebakan-tebakan awal gitu ya, asumsi lah ya. Saya nggak tahu, biasa sering membaca tuh jadi gitu ya. Ya, ini kayaknya mahasiswa saya ini Kopas ini. Saya langsung, ya Allah gitu ya. Apakah kesalahan saya ini? Nah, itu yang sulit diobati ya kan. Dokternya nggak ada. Dokter Kopas itu nggak ada. Yang ada doktornya, ya kan. Saya lah yang nanti bisa mengobati Anda pelan-pelan, tapi nanti ada hubungannya dengan perilaku ya. Oke. Bagaimana kelanjutannya setelah kita membuat rumusan masalah atau landasan latar belakang masalah, ya. Sekali lagi saya ulang, dalam latar belakang itu ya minimal ada masalahnya, uraian masalahnya, ada rencana penyelesaian masalah yang kedua, ya, atau saya menyebutnya solusi gitu. Yang ketiga, ada kajian teorinya atau landasan teorinya. Yang keempat itu ada tujuan penelitiannya atau bisa ditambah dengan pertanyaan penelitian. Ya, gitu ya. Jadi paragraf terakhir itu harus ada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaannya, mengingat atau berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah sama dengan tujuan penelitian juga, ya kan? Bagaimana persepsi mahasiswa UINSI terhadap vaksinasi COVID-19? Ya, itu pertanyaan, ya kan? Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan persepsi COVID, persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan vaksin COVID-19. Nah, itu ya. Jadi ada paragraf terakhir mengandung tujuan minimal atau ditambah dengan research question, research question. Ya. Kata kunci atau pertanyaan utama dari penelitian ini itu dicantumkan di paragraf terakhir. Biasanya kan kita membuat gitu ya makalah tuh, atau nanti Anda buat ya, membaca itu kan biasanya berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat judul adalah ini. Oke. Lanjutannya, kita akan membuat literatur review. Literatur review. Literatur review minimal 3 paragraf. Ya, minimal 3 paragraf. Minimal 3 paragraf. Kemudian di bawahnya kita akan membuat metode penelitian. Nah, ini akan masuk nanti di pekan depan ya. Pekan depan baru kita bicara tentang metode kita ini apa. Dalam tema-tema yang saya berikan, judul-judul saya berikan, kalau yang lalu saya bahas itu ada 2 variabel gitu ya. Ada 2 variabel, X sama Y, dependen, independen ya kan. Nah, X dan sama Y. Kemudian menulisnya itu yang Y dulu kan gitu ya. Nah, ternyata tema yang saya berikan ini hanya 1 variabel, tapi deskriptif kuantitatif. Jadi nanti kuantitatif yang dideskripsikan. Penelitian kita ini nanti
ini untuk uji coba ini, untuk mendapatkan hasil ini, kita semuanya akan menggunakan metode survei. Anda pernah tahu itu? Pernah mungkin mendengar ya? Ada penelitian survei gitu. Tolong deh isi nih angket survei gitu ya. Nah, jadi identik survei itu dengan alat ukurnya atau alat pencarian datanya menggunakan angket ya, menggunakan kuesioner ya. Nah, membuat angket itu membuat survei itu dengan cara mengumpulkan datanya dengan angket atau kuesioner. Survei itu identik dengan angket gitu aja deh ya. Jadi ada survei, ada angket. Halo, halo. Iya, Ini Pak. kayak ya mudahan baik aja ya. Jadi ingat kalau ini gangguan langsung berhenti aja kita ya. Tapi jangan didoakan nih. Mudahan gangguan ya Allah, mudahan gangguan. Masih ngantuk nih ya Allah. Oke ya. Cara membuat kajian pustakanya atau literatur reviewnya. Ya, saya bukakan tugas salah satunya aja ya. Punya siapa ini? Siapa yang mau dibuka? Maksudnya makalahnya yang dibuka atau tulisannya ini loh. Punya Amin aja ya. Nah, terus sekalian, dalam tugas kita kemarin, kita udah membuat pendahuluan ya. Di bawah pendahuluan buatlah judulnya literatur review ya, atau kajian pustaka. Minimal 3 paragraf ya, 3 paragraf. Di bawahnya lagi itu akan kita membuat metode penelitian. Di bawahnya lagi ada hasil dan pembahasan. Di bawahnya lagi ada kesimpulan ya. Di bawahnya lagi ada daftar apa? Daftar pustaka. Daftar pustaka ya. Minimal seperti itu ya. Saudara sekalian, untuk trik-triknya saya sampaikan mulai ini pertama. Ya. Oke, sambil diperhatikan aja ya. Ini agak cepat gitu atau mungkin nggak diulang-ulang lagi. Jadi bagi yang melewatkan atau mengabaikan ya resiko lah gitu aja. Ya. Kecuali Anda bertanya, kalau bertanya diulang. Kalau nggak bertanya ya udah lewat. Nah, saudara sekalian, ini contoh punya Amin Ardi. Ada orangnya ini? Hadir, Pak. Oh, hadir. Mudahan bisa menyimak ya. Kan bisa tuh bikin komen lagi menyimak ya. Ya. Upaya guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa MTS di Kota Samarinda. Nah, mengenai tema dulu lah. Tema saudara ini saya acak aja. Saya nggak tahu Anda domisili di mana ya. Maksud saya begini, ini temanya nanti bisa kita rubah untuk menarik ya. Nah, apa judul? Ini bisa menjadi judul yang menarik. Tapi untuk panduannya kita minimal membuat ini. Upaya guru PAI, guru-guru PAI lah nanti yang akan menjadi survei kita ya. Guru PAI siapa aja ya, mungkin tetangga atau guru kita yang dulu kah, atau ibu kita kah, atau siapa kah. Nah, atau teman kita yang udah jadi guru. Nah, ini meningkatkan hasil belajar siswa ya di MTS, atau ini nanti bisa diganti di mana. Kenapa saya nyebutnya MTS? Supaya banyak dapatnya. PAI itu banyak di MTS itu. Ya guru akidah akhlak, guru Al-Quran, itu guru PAI semua. Kalau di SMP hanya 2 atau 3 aja. Ya.
Nah, jadi nanti bisa di cluster atau di perposip aja. Yang akan diteliti ini adalah guru MTS. MTS mana? MTS negeri aja bawahnya ya. Atau swasta aja. Kemudian disampel lagi, diambil presentasi aja pokoknya. Nah, bisa dibatasi lagi gitu. Nah, tapi gambarnya berapa jumlahnya memang bisa lebih baik, lebih banyak lebih baik. Di mana? Bisa di Kota Samarinda atau di manakah ini? Mau di Indonesia mana boleh ya. Nah, tapi gambarannya kita membuatnya di Kota Samarinda. Maksud saya supaya ini supaya selesai dulu judulnya, tema-tema yang saya bagikan. Ya, ini contoh ya. Contoh nanti bisa artinya bisa berubah nih ya. Bisa dirubah. Karena kota ini tidak terlalu signifikan juga dibahas. Jadi nggak dijelaskan Samarinda itu adalah ibu kota provinsi, ada ini nggak juga nggak gitu-gitulah. Dia hanya sebagai identitas tempat penelitian aja. Nah ya. Tapi kalaupun ini dihapus sampai di sini, ini bisa. Jadi kalau dalam artikel ini bisa. Kayak pertanyaan lalu, Pak, gimana? Apakah judul itu panjang gitu ya pernah ditanyakan gitu. Pak, sampai judulnya nih sampai lebih dari 14 karakter gitu, 14 kata gitu. Banyak sekali, Pak. Ya saya nyebutnya kemarin dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, ujungnya Indonesia. Waduh, ini banyak sekali nih. Baru nama desanya panjang-panjang lagi, ada 2 kata, 3 kata gitu. Ya, Pulau Atas, Kota Samarinda, apa? Kabupaten panjang lagi ya. Oke. Nah, ini pendahuluan. Min. Ya, lihat Min ya. Dalam kegiatan kita membuat makalah, membuat apapun pengetikan-pengetikan, perhatikan. Kalaupun Anda ini kopas, seandainya tuh ya, seandainya. Kopaslah yang profesional. Kopas profesional tuh gimana? Pastenya selesai, jangan ditinggal. Ini diedit dulu gitu. Nah, dirapikan, minimal Anda pakai justification. Ya. Kan rapi kayak gini nih, mengurangi identitas kopasnya ya. Kalau kayak gini-gini nih, aduh, dalam naluri saya udah feeling, dalam feeling gitu ya. Ya, dirapikan itu triknya ya. Dibaca lagi, jangan sampai setelah kopas Anda tidak baca ya. Ternyata bicaranya apa? Ternyata bicaranya apa? Yang dikopas nggak cocok pokoknya. Nah ya, biasanya adalah editing atau modifikasi ya kan. Nah, kalau cuma dalam mesin plagiasi, ternyata kopas itu meninggalkan jejak nanti ya, bisa terbaca. Caranya itu adalah kita mengetik ulang yang paling aman itu. Ya, untuk bebas plagiasi, saya udah ikut di EPTIK nih ya. Penguji 2 akan memplagiasi skripsi sebelum diujikan. Ini wajib. Mahasiswa S1 tuh harus 35%. Kalau di bawah 35% selamat. Di atasnya suruh memperbaiki. Apakah boleh pakai tipu-tipu? Ya. Ya gimana? Sebaiknya tidak boleh. Tapi ada aja tuh kalau anak-anak S1 gitu ya. Tapi ini kita belajar untuk menghindari itu, ya. Gimana tipe itu? Ya bisa aja tambah tambah O itu. Ahlak itu. Di ain tambahin gitu. Nggak ketemu. Tapi itu nggak terlalu berpengaruh ya. Nah, ya nggak berpengaruh. Jadi kalau satu ini kopasan dari sumber yang dikopas, itu kalaupun ada yang dirubah, itu masih ada pembacaannya lagi tuh yang warnanya akan muncul juga sebagai hasil mesin plagiasi. Kita kan pakai apa tuh? Turnitin ya, pakai Turnitin. Nah, jadi yang bisa itu ya pakai praprase. Gimana mau praprase? Ya itu nanti kita mungkin hari Rabu ya, kayak diskusi kecilan itu ya. Biasanya ya
Saya tambahkan. Ini dirapikan lah ya. Kayaknya kurang elok ini di mata ya. Kurang cantik ini. Ya. Nah, kalau udah dirapikan kayak gini kan, narik ya. Barulah dikirim. Ya. Jangan juga habis dikopas langsung dikirim gitu. Ya. Ketahuan ke anuan kita gitu nah. Ya. Ketahuan, jaga rahasia lah. Ya. Bisa kan jaga rahasia. Nah, oke. Lanjutannya apa? Tadi kita akan bahas tentang di sini cantumkan di bawah ini ya, literatur review atau kajian pustaka ya. Nah, kajian pustaka ini minimal 3. Jadi kita akan melihat, kalau dilihat di judul, di sini kita akan bicara upaya guru PAI dan hasil belajar ya. Jadi bisa di sini kita bicara dulu upaya apa? Upaya guru PAI, kemudian di bawahnya hasil belajar. Nah, bagaimana membuatnya? Ya, bagaimana membuatnya? Dalam membuat paragrafnya, ya, kita akan mengutarakan bahwa apa itu siapa guru PAI, apa tugasnya, peranannya apa, ya, tugas identitas lah nih ya, tugas guru, peran, fungsi guru PAI. Kemudian ada, oh ya, ini di bawahnya ini ada apa? Upaya-upaya. Nah, ada faktor pendukung mungkin. Nah, hasil belajar PAI ya. Di sini ada hasil belajar hasil belajar PAI, belajar dengan metode atau belajar dengan gitu aja. Dengan apa aja nih? Belajar dengan apa? Belajar sama Rinda, sama Sanli, ya kan? Sama Putri, ya kan gitu. Sama Amin, ya Min. Belajar sama Amin. Belajar dengan membaca, belajar dengan menghafal, belajar dengan kooperatif, belajar dengan metode dan sebagainya ya. Nah, ini bisa jadi 4-5 paragraf sudah. Bagaimana membuatnya? Nah, tinggal dibuatlah di sini. Ya, saya kopas dulu ini. Nah, ini contoh. Ya, saya ambil yang ini. Ya, saya ambil yang ini, saya garis miring dulu. Nah, tugas guru PAI memiliki tugas apa? Tugas guru PAI menjadi pendidik yang memiliki kemampuan dan kompetensi akademik dan spiritual yang baik. Proje ya. Nah, koma. Perannya apa? Menjadi pendidik yang memiliki perannya menjadi pendidik yang
sebagai motivator dan sebagai yang ada hubungannya dengan judul ini adalah hasil belajar, maka di sini adalah sebagai menjadi pendidik yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, sebagai motivator dan sebagai yang mendekati aja ya, yang mendekati selain motivator sebagai pembimbing. Nah, juga ada fungsi guru PAI, fungsinya sebagai apa? Teladan. Nah, gitu. Dan seterusnya. Nah, ini baru dari satu ini umpamanya ya. Nah, ya, tugas guru PAI. Ya, ini kalau di apa? Kita buat paragraf ini baru satu kalimat yang kayak gini. Bisa ditambah lagi. Nah, untuk membuat literaturnya ya, kata-kata kunci ini bisa ya. Ini triknya gini. Anda menyebut guru itu sebagai motivator ya. Ini diambil ini. Kopas ya. Bentar. Kemudian Anda masuk minimal di Google. Oh, ya. Bentar lagi ya nih ya. Memang kalau trik-trik ini agak lama ya, karena apa yang saya biasa kerjakan pengen saya bagi ke Anda gitu ya. Supaya ada inspirasi gitu. Ya. Biasalah kalau guru itu biasanya nggak jauh-jauh apa yang biasa dilakukan beliau itu yang diajarkan ke muridnya, kan gitu tuh. Kata gurunya, salah siapa Anda berguru sama saya. Ya. Jadi tambah ini, guru sebagai motivator. Nih, kelihatan ini ya. Kasih kata kuncinya. Kan tadi di paragraf itu, di kalimat itu kan ada sebagai motivator, sebagai pendidik, sebagai penyampai, sebagai pendamping. Nah, coba masukin kata kunci ini. Ada berapa sebenarnya guru sebagai motivator itu? Nah, ternyata ada 29.000. Ya. Masa sih nggak bisa jadi literaturnya? Peran guru sebagai motivator dalam belajar. Ini PDF ini bisa di-download. Ya, bisa di-download. Kemarin udah pakai Mendeley kah? Sudah bisa ya? Nah, downloadannya masukin di Mendeley. Kalau mau belajar Mendeley-nya berarti besok. Boleh. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Boleh buka linknya yang kemarin juga ya. Bagi yang mau. Nih, di-downloadin nih. Banyak nah. Peran guru sebagai motivator dalam PBM, pelajaran. Nah, ini nah, guru agama Islam. Nah, sekolah dasar, nggak ada nih. Sudah ada penelitian orang juga. Ini apa nih? Oh, ini mungkin repositori ya. Atau skripsi atau ini doc. Kalau doc ini mungkin apa Microsoft Word ya. Kalau PDF hasil dari PDF jurnal kayaknya. Terhadap belajar ekonomi. Apakah carilah yang ada hubungannya yang mendekati peran guru sebagai motivator dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Ini repositori, ini skripsi biasanya nih. Ya. Kalau mau itu cari yang PDF, jadi dari jurnal ya, dari artikel. Nah ini ya. Oke, sampai sini. Nah ini bisa di-download. Kalau Anda download ini, berarti, contoh ya, satu aja deh. Nah, cepet. Ini kita masuk ke sini, kita buka ya. Kalau habis di-download, dimasukin di Mendeley. Ya. Caranya gimana? Lihat YouTube deh ya. Gak sempat waktunya ini ya. Kan sempat tuh sambil nonton TikTok, sambil buka
YouTube Mendeley, cara menggunakan Mendeley. Ini peran guru, kalau di sininya tadi ada apa? Dari Untan, Jurnal Pendidikan dan apa ini? Jurnal Pendidikan dan, kalau di sininya nggak lengkap ya. Terusnya ada identitas. Oke, kita cari yang lain, yang agak lengkap ya, yang agak lengkap. Ini, coba yang ini. Ini bisa dilihat ya. Waduh, dia nge-download ini. Cari yang lain. Nah, ini aja. Aduh, langsung nge-download. Oke, kita buka aja downloadannya. Peran guru sebagai motivator pembelajar. Nah, dalam jurnal Tadrib ya, edisi 9. Apa disebutnya di dalam makalah ini, artikel ini? Adapun langkah yang dapat dilakukan guru adalah dengan mencoba bersikap terbuka, membimbing siswa dan memahami dan memanfaatkan potensi diri. Adapun langkah yang dapat dilakukan guru adalah dengan mencoba bersikap terbuka, oleh Eli Manizar ya. Jadi kembali ke sini. Ada, supaya jangan lupa, kita copy aja deh ya. Langkahnya dengan sampai ke sini. Nah, ini yang dikopas. Di mana yang dikopas itu adalah minimal di abstrak ya, di abstrak. Kemudian kita share screen-nya terputus. ya. Nah, ini pindah ke sini screen. Nah, kita tadi bicara motivasi sebagai motivator ya. Sebagai motivator. Nah, ini perhatikan di sini, agak saya gedein. Motivator, kalau kita paste di sini, paste tadi yang punya Ninjar Eli tadi, yang downloadan kita. Jadi motivator, sebagai motivator, ini preparasinya gini ya. Ini kalau di Kopas, ini kan kedapatan sebagai plagiasi. Ya. Jadi Anda motivator, sebagai motivator, guru itu bersikap. Nah, motivator guru bersikap terbuka, punyanya si ini nih, tulisannya si terbuka, membimbing, terbuka. Nah, ini. Ini. Nah, terbuka, memahami, terbuka dan memahami, serta gitu aja ya, serta memanfaatkan potensi peserta didik. Nah, dalam kurung, ini kutipan, tapi kalau Mendeley otomatis nanti. Punya siapa tadi? Eli. Ya. Punya siapa? Punya ini. Ya. Penulisnya ini. Eli Manizar, tahun jurnalnya ini. Saya pernah menulis juga di Tadrib ini ya. Tahun 2015. Ya. Berarti kalau ini kalau Anda masuk lagi di sini, Eli 2015. Ya. Berarti itu cara preparasinya. Ya. Jadi boleh jadi ada di situ 5 dalam satu kalimat kutipan-kutipan itu. Ya. Tapi sekali lagi harus ada rujukannya. Ya. Cara merujuk yang paling sederhana tadi menggunakan Google Scholar. Ya. Baca, download, masukin di Mendeley. Mendeley akan membuat cepat sekali. Ya. Jadi kemudian yang namanya daftar pustaka nanti di sini, di daftar pustaka ini ya belum, daftar pustaka di bawah ini pasti nanti akan langsung bisa kayak
Mungkin udah saya contohkan ya atau belum? Cara membuat daftar pustaka otomatis melalui Mendeley. Nah, Masih. seterusnya ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau dinormalkan lagi, guru sebagai motivator, nah, bisa dirubah dengan bersifat terbuka dan memahami serta memanfaatkan potensi peserta didik menurut Eli 2015. Tapi kalau di Mendeley ini otomatis ya. Di Mendeley otomatis. Dan sebagai pembimbing, nah pembimbing masukin lagi kata kuncinya apa. Jadi dalam satu kalimat itu adalah kutipan-kutipan kita tapi bukan kata-kata kita gitu. Itu diperkuat sebenarnya oleh penelitian sebelumnya. Itu yang kekerenannya kajian teori itu seperti itu ya. Ya. Contohnya itu gini. Hari ini hujan. Hari ini hujan Samarinda hujan loh. Ya. Menurut Putri, iya hujan di tempat saya nih. Samarinda seberang hujan. Menurut Fatimah, di Sempaja juga hujan, malah banjir. Jadi kayaknya itu nyambung-nyambung terus gitu. Ya, dibuat nyambung-nyambung. Kayak kita berkesahan itu loh, ya kan? Taulah kamu, ya kan? Taulah kamu. Iya, iya, di sini iya, iya. Banyak kan kayak nyambung-nyambung terus. Iya, kecuali ada yang berbeda, ah enggak gitu. Ya, itu kan itu sudah ada apa perlawanan atau perbedaan itu bisa, ya kan? Ya, jadi boleh disimpulkan sebenarnya kita menulis itu adalah bagaimana kita bercerita aja sebenarnya. Ya, itu kan. Kemudian berceritanya apa? Ya bukan cerita kita semua juga. Cerita-cerita orang yang kita ambil kayak tadi, kita potong-potong supaya lebih menarik dan memang nampak identitas keilmiahannya, ya, keilmiahannya. Ternyata yang punya Eli tadi itu udah diteliti dia gitu. Ini sudah hasil dari penelitian orang gitu ya, orang. Nah, kemudian yang terakhir dalam membaca ada hubungannya dengan kalau tadi udah bisa ya membuat, saya anggap aja deh, saya anggap bisa membuat literatur reviewnya atau kajian pustakanya. Ya, kayak contoh tadi. Nanti yang punyanya si apa nih tadi Amin ini, saya share aja ke grup nanti ya. Bisa di download oleh kawan-kawannya atau dilihat nanti. Tenang aja Min, kalau jelek itu pasti ya kan. Kalau baik itu usaha kita. Nah, ya, jadi gitu. Nah, kemudian bagaimana kita membuat instrumen? Cukup nggak ya? Kalau nggak cukup, ini maksudnya nggak cukup waktu nih. Tapi ini hujan juga nih mau melayat antar teman ke kubur. Nah, jadi kalau kita membuat instrumen, tadi judulnya tentang maaf ya, ini judulnya tentang upaya guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar. Maka kita melihatnya dari beberapa literatur juga, ya. Maka kita akan membuat kalau survei minimal kita pakai skala Likert ya. Upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, tadi ada perannya sebagai motivator. Jadi kalau angketnya bisa jadi seperti ini. Angketnya ya. 1. Apakah Bapak Ibu memberikan motivasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa?
Jadi jawabannya A, sangat apakah ibu, bapak ibu, ini upaya ya, apakah bapak ibu melakukan, apakah bapak ibu Memberikan motivasi untuk upaya, Pak. upaya, memberi upaya. Jadi maksudnya kalau kita membuat angket itu, kita buat yang positif. Kalau yang liket dengan 4, berarti satunya sangat. Saya coba dulu ya. Apakah bapak ibu melakukan ya sangat apa? Jadi di sini sangat sering gitu ya. Kemudian ini sering, tidak pernah. Ya, ini sangat tidak pernah. Sangat tidak pernah ya. Jadi kalau 4 ya kan gitu tuh. Membuat kita membuat angket ini rujukannya adalah bacaan-bacaan kita juga gitu. Ya. Sekali lagi ini angket atau apa? Ya. Kuesioner. Nah, kuesioner itu adalah dari bacaan atau literatur yang kita baca yang sesuai dengan judul atau tema kita. Nah, ini ya. Kalau mau lebih praktis, nanti buat kata kunci kalau di Google. Angket tentang upaya guru, ada nggak gitu? Kalau ada, sudah ada, kita nggak usah jauh-jauh membuatnya. Jadi pakai itu aja diadopsi, nanti diseleksi atau dimodifikasi. Ya. Jadi kalau bacaan kita ini peran guru sebagai motivator. Ya. Atau di sini yang sesuai dengan tema kita, upaya guru meningkatkan, upaya guru, apa Min? Judulmu Min? Upaya guru meningkatkan hasil belajar, Pak. Ya, upaya guru meningkatkan hasil belajar. Coba. Nah, di sini upaya guru, masukin kata kuncinya dulu Min. Kata kunci utama dulu ya. Nah, upaya guru meningkatkan hasil belajar. Itu aja dulu. Nanti yang ujung-ujungnya akan banyak. Ini udah dapat ketemu 623.000 ya. Kalau Anda custom range pokoknya 2012 sampai 2021 ada berapa? Di set aja nih sebelah kiri ini. Ya, berapa dapatnya? Masih 131.000. Anda loh cuma minimal 25 aja. Masa sih nggak dapat ini? Ya. Nah, ya. Upaya-upaya dan meningkatkan motivasi, meningkatkan hasil belajar dengan metode pelajaran langsung. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan pembelajaran kuantum. Banyak Min ini Min, ya. Tinggal download yang ada PDF-nya ini Min, ya. Ya, Pak. Nah, yang lain-lain gitu juga. Coba kita buat ini. Apa kita buka dulu ya. Setelah ini selesai, tenang aja ya. Perhatikan aja dulu. Supaya jangan ngantuk. Saya pakai kata-kata itu sekarang. Bentar aja. Kita akan selesai. Padahal nggak selesai. Nah, coba dilihat. Upaya meningkatkan dengan lesson. Nah, kita lihat sini. Sebentar, lihat abstraknya. Dia pakai apa ini? Ya. Dia menggunakan penelitian salah satu materi apa jenis penelitiannya berdasarkan hasil penelitian. Oh, deskriptif, kualitatif berarti ya. Nah, kualitatif. Nah, kalau kualitatif bisakah di sini kemampuan
dia untuk mengetahui kemampuan guru mengajarkan materi, dia aktivitas siswa, hasil belajar siswa, merespon siswa pembelajaran, ya. Nah, umpamanya punya 4 ini ya, ini 4 tujuannya, atau dilihat dari hasilnya nih, ya. Nah, dari 4 ini, ya. Jadi 4 ini Anda kopas, kemudian masukkan ke Microsoft. Nah, di sini Anda paste. Nah, jadi ini kemampuan guru meningkatkan dan berada dalam kategori jadi peningkatan. Jadi ini dipotong nih caranya kayak gitu. Nah, ini kan kita tadi ngopinya dari hasil ya. Aktivitas siswa mencapai peningkatan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, hasil tes mendapat peningkatan. Ya. Respon siswa terhadap pembelajaran penjumlahan. Nah, terhadap pembelajaran. Nah, dengan metode nih. Metode tertentu. Nah, caranya perhatikan 2 ya. Ini kan 1 tadi nih ya. Nah, caranya apakah Bapak Ibu memberikan kemampuan untuk kemampuan agar siswa agar peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar. Ya. Ya. Jadi jawabannya A. Nah, ini sekali lagi teori itu digunakan untuk membuat ya. Kalau ini kuantitatif loh ya. Ya. Bukan kualitatif. Ya. Nah, dan seterusnya ini dinaikkan aja nih. Aduh. Nah. Ya. Nanti dibuat kata-katanya. Ya. Kemudian untuk praktis kita akan membuatnya melalui angket-angket ini. Ya. Setelah ini kita lengkapi, anggap umpamanya kita membuatnya 15 atau 20 item. Kemudian kita membuatnya di Google Form. Ya. Nanti Google Form-nya di-share ke WA atau segala macam. Ya. Bisa membuat Google Form? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, bisa, sudah aman sudah itu. Jadi tinggal dimasukin. Saya hanya mengajarkan cara teknis, cara membuat poin-poinnya. Kalau Anda masih belum bisa maksimal, ya berulang-ulang atau nanti kita atau masuk di, adakah besok mau kumpul-kumpul? Ya. Di jam berapa, Pak? Nggak tahu nih, siapa yang kemarin ya? Siapa itu? Lupa juga saya sudah siapa-siapa orangnya kemarin. Cewek-cewek sih. Ya. Soalnya kalau kami dari pagi sampai siang tuh masih ada kuliah. Nah, itu. Kalau siang mungkin ke sore bisa. Ya. Nggak tahu juga, kemarin mungkin bolos kali mereka itu. Bolos kah? Siapa ya? Oke. Saya tutup dengan kesimpulan bahwa teori itu bisa menjadi bagian dari 4 langkah menurut Boni ini. Pertama itu sebelum penelitian, ada desain penelitian yang kedua, yang ketiga digunakan untuk merumuskan hipotesis, yang keempat sebagai analisis ya, sebagai interpretasi hasil analisis, sebagai alat analisis. Yang
yang ada hubungannya lagi dengan kita membuat instrumen, namanya instrumen ya. Silahkan Anda cari bacaan. Untuk bisa membuat instrumen ini bisa dengan teori-teori karena ini kuantitatif ya. Carilah teori-teori yang mendekati ya. Apa hubungannya saya ada yang enggak dengan pendidikan? Maka di situ saya menyeragamkan judulnya itu persepsi gitu. Persepsi itu identiklah dengan survei gitu. Jadi kayaknya kalau judulnya seperti itu, tapi nanti bisa kita rubah supaya menarik. Tapi hasilnya adalah hasil survei aja, penelitian survei. Karena ini akan praktis gitu, akan cepat. Nanti kalau udah masuk dengan Google Form di Drive itu kan bisa langsung ketahuan ya. Ya, presentasi berapa, nih berapa, gitu ya. Ya, Pak. Ada yang sudah pernah ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Atau kalau dalam survei, apakah bisa tidak dengan liket? Bisa. Ya, umpamanya apakah saudara mengetahui vaksin COVID itu? A, mengetahui, B, dengan anjuran, C, dengan paksaan, D, keinginan sendiri, masih banyak ya, bisa tambah banyak. Nanti akan disimpulkan bahwa dalam pertanyaan tentang pengertian siswa tentang vaksin itu yang terbanyak adalah ini, yang terendah ini, yang berada pada posisi tengah-tengah itu kan nanti di hasil ya dimunculkan. Kemudian baru dianalisis kenapa dia menjawab itu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Umpamanya bisa jadi tidak ABC dengan liket, ABCD tidak dengan liket, bisa dengan pilihan-pilihan karena namanya juga survei. Kayak pemilu namanya kan, survei pemilu. Apakah Anda memilih calon itu karena A baik, karena track record, karena pernah menjabat wali kota, A, B, C, karena pernah jadi gubernur, presiden ya, pernah menjadi pengusaha segala macam. Ternyata pilihan responden ini gitu. Nanti kan akan muncul seperti itu. Ya. Berapa orang yang sudah pernah menggunakan Google Form? Mustika 1 tadi. Siapa lagi? Nah, kalau nggak ada nanti bisa diingatkan aja ya. Dicoba sedikit trik gitu. Pokoknya masuk di Google, email kita, buka Google Form, ketik di situ, ada pilihan-pilihannya ya. Mau belajar melalui YouTube bisa lagi. Klik YouTube, belajar ya. Cara membuat form melalui Google Form. Nah, ya, kalau bisa ya. Ada yang ingin ditanyakan? Berarti untuk minggu depan itu kita buat kajian pustaka ya, Pak? Ya, lanjut kajian pustaka, termasuk membuat instrumen dulu, ya. Belajar, kan sudah dapat tuh pustaka-pustakanya. Jadi kalau Anda membaca mungkin 20-30 itu bisa nanti akan ketemu di situ. Carilah yang penelitian-penelitian yang kuantitatif juga, ya. Nah, penelitian-penelitian kuantitatif atau penelitian survei gitu. Cari aja kata kunci penelitian survei hasil belajar. Nah, itu bisa tuh ketemu. Nanti, oh, ada nih hasil belajar ini, contohnya ini. Ya, sesuai dengan tema-tema. Insya Allah lah dapat itu. Bentar aja, ya. Nah, yang penting ada kemauan, ada niat. Insya Allah ada jalan, ya. Kalau ada kemauan, ada niat, nah, kemudian tambahlah semangat. Oke, itu ya. Kerjakan dulu di template yang kemarin, ditambahkan. Ya, nanti kita bertukar. Kalau ini selesai saya baca, saya kirim ke Anda, atau nanti saya menunggu yang itu lagi, nanti baru kita koreksi, ya. Atau disimpan dulu nanti, atau pada pertemuan kedua lagi ditambah dengan metode, ya. Oke, saudara sekalian, sebagai penutup saya sampaikan triknya. Anda membaca melalui downloadan literatur atau artikel-artikel itu, Anda download, Anda baca di situ, insya Allah Anda akan nanti melihat ada gambaran. Ya, kalau Anda tidak melihat artikel-artikel orang, Anda akan tidak
tidak punya gambaran. Bagaimana sebenarnya penelitian, survei, bagaimana menyajikan datanya, Anda pasti tidak punya gambaran. Untuk orang-orang cerdas, pasti dia akan mencari, cepat mencari, ya. Oke, demikian kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf, amin teman-teman semua ya. Jika ada hal-hal yang kurang pas. Demikian, insya Allah kita ketemu lagi. Jika memang ada waktu, bisa ditambah untuk obrol-obrolan, tapi tanpa kopi ya. Karena kopinya masing-masing. Kemarin yang ngajak ngobrol nggak ngasih saya kopi, ya kan? Ya, oke demikian. Insya Allah dan kita memohon mudah-mudahan senantiasa dapat keberkahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak